Halo, saya Emma Aliudin dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi lingkungan. Pada pertemuan ini kita akan membahas definisi komunikasi lingkungan, apa cakupan pembahasannya, dan apakah tujuan komunikasi lingkungan. Secara sederhana, pembahasan ilmu lingkungan mencakup 3 pembahasan utama. Yang pertama, bagaimana cara kita berkomunikasi tentang lingkungan. Lalu yang kedua, bagaimana komunikasi tersebut mempengaruhi persepsi kita terhadap lingkungan dan diri kita sendiri. Untuk sedikit menyegarkan ingatan Anda, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses memberikan makna pada stimuli indrawi. Atau bisa juga diartikan secara sederhana sebagai proses untuk menafsirkan pesan. Yang ketiga, bagaimana komunikasi tersebut membentuk hubungan kita dengan lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengertian komunikasi lingkungan. Saya akan mengutip definisi yang diberikan oleh Robert Cox, seorang pakar komunikasi lingkungan. Cox mendefinisikan komunikasi lingkungan sebagai sebuah kendaraan praktis dan utama yang mengantarkan kita pada pemahaman tentang lingkungan dan cara berhubungan dengan alam. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa komunikasi lingkungan merupakan sebuah medium simbolik yang kita gunakan dalam memaknai masalah-masalah lingkungan dan mendiskusikan pandangan-pandangan yang berbeda di masyarakat dalam menyikapi suatu masalah lingkungan. Mungkin ini akan mengingatkan kita pada teori interaksi simbolik yang sudah kita pelajari di kelas-kelas komunikasi lainnya. Menurut teori interaksi simbolik, komunikasi sebenarnya adalah sebuah proses pertukaran simbol. Nah, sampai di sini saya harap Anda cukup paham dengan pengertian komunikasi lingkungan sebelum kita melanjutkan pembahasan lainnya yang terkait dengan tujuan komunikasi lingkungan. Dalam ilmu komunikasi, kita telah mempelajari bahwa aktivitas komunikasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Entah itu untuk memberikan informasi, mengedukasi, atau menghibur. Begitu pula halnya dengan komunikasi lingkungan. Namun, selain memberikan informasi atau mengedukasi, tujuan utama komunikasi lingkungan menurut Cox jauh lebih dalam dari itu gitu ya. Menurut Cox, yang terpenting dari komunikasi lingkungan adalah bagaimana caranya creating understanding about environment. Jadi yang digarisbawahi oleh Cox di sini adalah understanding-nya itu sendiri. Pemahaman. Artinya, komunikasi selain bersifat informatif, harus bisa menumbuhkan pemahaman terhadap isu atau persoalan lingkungan, sehingga bisa mendorong orang untuk berperilaku atau melakukan tindakan yang pro lingkungan. Intinya begitu kira-kira. Jadi tidak cukup hanya sekedar memberitahu, menginformasikan gitu ya. Yang lebih penting adalah itu tadi, bagaimana kita mendorong orang untuk berperilaku. Sehingga memang kalau kita melakukan sebuah komunikasi lingkungan, ya, upayanya memang harus lebih berat gitu ya, lebih dalam. Dan kita harus mendalami isunya sedemikian rupa sehingga kita bisa membuat perencanaan yang baik, gitu ya. Perencanaan komunikasi yang baik di sini karena kita berbicara dalam konteks ilmu komunikasi. Oke, sehingga dari pertemuan kali ini saya coba menyimpulkan apa sih perlunya mempelajari komunikasi lingkungan gitu ya. Kenapa itu menjadi penting dipelajari oleh kita sebagai anak komunikasi. Pentingnya komunikasi lingkungan dipelajari adalah untuk tadi sekali lagi berdasarkan definisi yang kita bahas di awal, pengertian yang kita bahas di awal, komunikasi lingkungan itu dipelajari ya untuk mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih baik. Tadi Cox menganalogikannya sebagai kendaraan. Kendaraan yang mengantar kita atau sebuah medium simbolik yang mengantarkan kita pada pemahaman terhadap isu lingkungan dengan lebih baik dan menyeluruh gitu. Sehingga tujuannya apa?
sebagai mahasiswa komunikasi, kita diharapkan bisa membuat perencanaan komunikasi yang efektif terkait isu lingkungan. Demikian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.